Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Presiden Jokowi sampai juga di Lampung. Setelah sempat ditunda, Presiden Jokowi akhirnya mengecek langsung jalan rusak yang sempat viral di media sosial. Bentar-bentar, bukannya udah dibagusin? Emang masih pada rusak ya? Kita diskusi. Yang langsung mencuri perhatian dari kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung, momen-momen saat mobil RI1 melintasi jalan rusak berlubang, tepatnya di Jalan Terusan Ria Kudu, Lampung Selatan. Kelihatannya dari video ini ada satu lajur yang udah diaspal, tapi dua lajur lainnya masih berbatu-batu. Nah, di titik lainnya juga masih banyak lubang-lubang yang dipenuhi genangan, walaupun pada Jumat pagi nggak hujan sama sekali. Bahkan mobil kepresidenan sempat terhenti. Kenapa ya Presiden Jokowi sampai memberikan atensi yang demikian besar soal jalan rusak Lampung? Karena letak strategis Lampung yang menjadi gerbang Pulau Sumatera. Nah, dia menjadi penghubung antara dua pulau, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi kalau misalnya nih lebih banyak jalan rusak, maka otomatis distribusi nggak merata, harga-harga nggak stabil dan inflasi jadi tinggi. Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak, kapan Pak? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Kabar baik dong jelas, kalau Pemprovnya nggak punya dana, maka akan diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat. Tapi ngomong-ngomong soal dana, saya jadi keinget nih soal beberapa statement pejabat Pemprov Lampung. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas, kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru mangkrak nggak diselesaikan? Bukan mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Terus ngapain aja selama berapa tahun ini tidur aja? Bukan tidur aja, nggak berarti yang nggak viral itu berarti terus kita nggak ngerjain apa. Tapi kok seolah bertentangan ya dengan statement Pak Gubernur yang ini nih. Kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan. Bukan karena ada apa-apa langsung begitu, kadang-kadang ini. Jadi paham ya maksud saya. Yang pasti kita semua tahu saat rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung langsung serentak perbaikan jalannya dilakukan. Berarti dananya ada kan? Kemungkinan ada anggarannya tapi ya dibuat untuk keperluan lain. Atau mungkin itu tidak ada anggarannya betul. Lalu dia panggillah vendor-vendornya, suruh betulin. Lu betulin dulu deh. Tapi anggarannya belum ada. Kita ngutang dulu ya, Anda dulu biayai. Nanti kalau ada tendernya sudah turun anggarannya, kalian saya ganti atau kalian yang melanjutkan. Bisa begitu. Cerita soal Pemprov Lampung yang mendadak sibuk berbenah udah jadi bahasan sejak awal pekan ini. Tapi seolah juga bisa kita tebak, namanya proyek instan kebut semalam. Hasilnya ya bagus sesaat. Ini salah satunya, penelusuran koresponden Liputan SCTV di Jalan Simpang Randu, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Jalan yang mulanya sudah ditimbun batu kembali rusak dan berlubang akibat hujan. Nah, sekelas kendaraan besar aja susah banget melintas. Duh, gimana dengan sepeda motor? Bahaya banget. Ini perbaikannya ngerata nggak nih Pak Di? Kayaknya dicuplik-cuplik. Dicuplik-cuplik. Maksudnya dicuplik-cuplik itu seperti apa nih? Kayak dipilih lah, nyatanya yang tadi belum, yang depan udah. Makanya nggak rata. Perbaikannya nggak rata ya?
melewati beberapa periode pemimpin, tapi nasib jalan rusak di Lampung ya gitu-gitu aja. Tambal sulam, lubang, diperbaiki, rusak lagi, begitu lagi terus aja, intinya sih nggak membaik. Bahkan data BPS menyebutkan persentase jalan bagus di Lampung itu antara 60-70%. Bagus sih, masalahnya data ini nggak membaik bahkan sejak 10-15 tahun lalu. Apa masalahnya? Penyebab kerusakan jalan itu bermacam-macam, tetapi kalau untuk konteks di Provinsi Lampung itu ada dua ya. Yang pertama adalah karena sistem drainase jalan rayanya tidak diperhatikan. Jadi dalam sistem geometrik jalannya itu tidak betul-betul dipatuhi. Akhirnya jalan digenangi oleh air ya ketika musim hujan dan akhirnya menyebabkan kerusakan jalan. Apalagi di Provinsi Lampung rata-rata jenis konstruksi jalannya adalah flexible pavement atau aspal. Nah, aspal ini memang mengalami memiliki kelemahan dari sisi terhadap air ya. Jadi dia sangat tahan pada air. Kemudian yang kedua adalah metode kerja. Metode kerjanya yang mungkin perlu diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kalau ruas jalan itu memang banyak dilalui oleh kendaraan berat, maka seharusnya kondisi konstruksi jalannya itu disesuaikan dengan yang akan menggunakannya. Dan rentan dikorupsi, ini juga disoroti oleh pengamat kebijakan publik. Proyek jalan itu adalah proyek yang mudah dikorupsi. Ya, kerusakan infrastruktur kita ini karena korupsi, bukan karena apa-apa. Karena korupsi anggaran 100 jadi tinggal 70. Terus bagaimana? Untuk bisa supaya jadi jalan dari ujung ke ujung ya harus ada yang dikurangi. Misalnya apa? Tidak dibuat selokan. Sehingga ketika hujan air tergenang, aspal itu musuhnya air, cepat rusak. Nah, begitu cepat rusak mungkin ada yang senang juga vendor-vendor itu maupun pemerintah daerah maupun DPRD, kan ada proyek baru lagi. Begitu terus sirkulasi siklusnya dimanapun, tidak hanya di Lampung. Proyek infrastruktur ya jelas bukan proyek instan. Ada perencanaannya, pembangunan, penyelesaian, sampai pengelolaannya. Jadi jangan sampai setelah kunjungan Presiden Jokowi selesai, perbaikan jalannya selesai juga. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar ya.